Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua diberi kesehatan ya dan kelancaran agar tetap semangat dalam belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita tidak tentang materi, tapi kita akan bersenang-senang dengan contoh soal pada materi gerak lurus dan gerak melingkar. Oke. Jadi, nanti anak-anak ini ada dua link, contoh soal gerak lurus dan gerak melingkar. Kalau ada yang dibingungkan, mohon langsung ditanyakan. Boleh WA grup, boleh PC, boleh di komentar manapun. Yang penting jelas gitu ya pertanyaannya. Silahkan kalau yang bingung nanti langsung ditanyakan ya. Dan ini ada latihan soal yang dikumpulkan disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama, yaitu pada materi gerak lurus. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, kita baca soalnya bareng-bareng. Di situ terdapat dua titik berjarak 49 meter. Andi dan Bella berjalan dari titik berlawanan dengan kecepatan masing-masing. Andi 5 meter per sekon dan Bella 2 meter per sekon. Maka kedua anak tersebut bertemu setelah. Oke, berarti kita tuliskan ya. Oke. Ada dua titik berjarak 49 meter. Kita anggaplah di sini titiknya Andi yang akan berjalan ke sana dengan kecepatan 5 meter per sekon. Dan di sini titiknya Bella yang akan berjalan ke sana dengan kecepatan 2 meter per sekon. Oke. Kemudian kedua anak tersebut akan bertemu pada saat berarti kemungkinan besarnya pada saat berapa detik seperti itu ya. Oke. Ini bisa kita lihat bahwasannya Andi berjalan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Artinya dalam waktu 1 second Andi berjalan sejauh 5 meter dan Bella dalam waktu 1 second berjalan sejauh 2 meter. Oke. Berarti dalam 1 second Andi dan Bella berjalan sejauh dalam 1 second berarti ditambahkan ya 5 meter tambah 2 meter berarti dalam 1 second mereka berdua berjalan sejauh 7 meter. Kemudian terus ditambahkan lagi dalam 2 second mereka berdua berjalan sejauh 14 meter. Kemudian dalam 3 second sejauh 21 meter. Kemudian dalam 4 second berarti sejauh 28 meter. Dalam 5 second berarti sejauh 35 meter. Dan dalam 6 second Andi dan Bella sejauh 42 meter. Nah, dan pada saat 7 second berarti Andi dan Bella akan berjalan bertemu. Karena di sini menghasilkan jarak sejauh 49 meter. Atau dengan cara lain, masih ingat rumus S sama dengan V kali T, berarti T sama dengan S dibagi V. Oke, karena ini 49 meter ya, berarti jaraknya mereka ya. Nah, berarti kecepatannya Andi ditambah dengan kecepatannya Bella. Oke, berarti sama dengan 49 dibagi 7. Sama dengan 7 second. Oke, kita sudah dapatkan berarti Andi dan Bella akan berjalan saling bertemu ketika menempuh waktu 7 second. Kemudian bisa juga pada saat Andi menempuh jarak berapa bertemu dengan Bella, berarti di sini bisa kita ketahui S-nya sama dengan V kali T. Oke.
Tapi di sini karena jaraknya Andi akan bertemu kepada Bella di titik berapa, berarti di sini dengan kecepatannya Andi 5 dikali 7 second tersebut, berarti sama dengan 35 meter. Oke, ini jaraknya Andi. Oke, untuk Bella berarti S sama dengan P kali T juga sama dengan berapa kecepatan Bella? 2 meter per second, berarti 2 dikali 7 sama dengan 14 meter. Oke, kita dapatkan Andi dan Bella akan bertemu pada saat telah menempuh waktu 7 second dan Andi telah berjalan sejauh 35 meter, Bella sejauh 14 meter. Jadi konsep dari soal ini adalah contoh dari soal GLB atau gerak lurus beraturan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Let's go. Oke, masuk ke contoh soal yang kedua. Kita baca bareng-bareng. Sebuah motor mula-mula diam. Kemudian 10 detik kecepatannya berubah menjadi 18 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? Oke, berarti kita ketahui ya di sini ya. Diketahui. Sebuah motor kecepatannya mula-mula diam. Berarti V0 sama dengan 0. Oke. Kemudian setelah 10 detik kecepatannya berubah menjadi 18 km per jam. Oke. Berarti di situ ada perubahan kecepatan. Berarti apa? Mengalami percepatan. Kita tuliskan setelah 10 detik. Oke, di situ ada T sama dengan 10 detik. Kemudian berubah menjadi 18 km per jam. Berarti VT sama dengan 18 km per jam. Oke. Karena di sini satuan waktunya detik, langkah baiknya ini kita ubah. Jadi 18 km sama dengan 18.000 dibagi 1 jam sama dengan berapa detik? Berarti 3.600 detik ya. Ini bisa kita coret, ini kita coret. 180 dibagi 36 berarti sama dengan 5 meter per second. Oke, sudah kita ketahui bahwasannya V0-nya sama dengan 0, kemudian mengalami percepatan sehingga kecepatannya setelah 10 detik sama dengan 5 meter per second. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh oleh benda. Berarti yang ditanyakan adalah S gitu ya. Oke. Sebelum sampai situ kita perlu ingat bahwasannya ketika menanyakan jarak berarti kita tahu bahwa di sini adalah konsep GLBB ya, anak-anak ya. GLBB berarti langkah pertama kita cari dulu nih berapa kecepatannya. Oke, sudah kita masih ingat ya rumus kemarin GLBB yang VT sama dengan V0 ditambah percepatan kali waktu sama dengan V0 nya berapa? Tadi kita ketahui bahwa V0 nya 0 ditambah percepatan yang ditanyakan kali waktunya sama dengan 10 detik. Oke. VT-nya malah justru yang sudah diketahui. Sama dengan VT-nya sama dengan 5 meter per second. Oke. Berarti sini 5 sama dengan 0 ya, langsung saja A kali 10 berarti 10A. Berarti percepatannya sama dengan 5 per 10. Sama dengan setengah meter per second kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan percepatannya sama dengan setengah meter per second kuadrat. Kemudian ditanyakan jarak. Berarti masih ingat ya rumus jarak, yaitu V0 kali T tambah setengah kali percepatan kali T kuadrat.
Oke, kita ketahui bahwa V0-nya adalah 0 kali 10 tambah setengah. Percepatannya tadi berapa? Percepatannya telah kita dapatkan sama dengan setengah meter per sekon kuadrat. Berarti kita tuliskan dikali 10 kuadrat. Oke. Di sini S. Oke. S sama dengan 0 kali 10, 0 ya. Dan tidak perlu kita tuliskan. Setengah kali setengah berarti 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 dikali 100. Oke. Ini sama dengan 100 dibagi 4. Berarti jarak yang ditempuh oleh motor tersebut adalah 100 dibagi 4 sama dengan 25 meter. Oke, telah kita dapatkan. Contoh soal yang kedua. Oke. Kalau ada yang bingung langsung ditanyakan ya. Oke, selanjutnya contoh soal yang nomor 3 kita baca bersama-sama. Sebuah mobil berjalan dengan percepatan 6 meter per second kuadrat selama 10 second dari keadaan diam. Oke. Lalu mobil tersebut berhenti dengan perlambatan 3 meter per second kuadrat. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut adalah ini masih sama yaitu GL BB. Oke ya. Selalu ingat ya. Di sini mengalami percepatan dan perlambatan. Sebuah mobil berjalan dengan percepatan. Oke, mengalami percepatan dan perlambatan. Oke. Bapak gambarkan ya. Bapak coba gambarkan. Sini posisi awal mobil. Oke. Mobil mengalami percepatan sampai ke titik ini. Oke. Mengalami percepatan sebesar 6 meter per second kuadrat. Oke. Selama 10 detik. Dari keadaan diam. Oke, kita tuliskan di sini A. V0 ya berarti VA. Oke. Sama dengan 0. Oke. Kemudian mobil tersebut sampai titik B ini mengalami perlambatan. Mengalami perlambatan sebesar min 3 meter per second kuadrat. Ingat ya, mengalami perlambatan. Oke, yang ditanyakan adalah berapa jarak total yang ditempuh mobil tersebut. Oke, berarti yang ditanyakan adalah jarak dari posisi A sampai C. Jadi di sini bisa kita tuliskan di sini S1 atau SAB. Di sini S2 atau SBC. Oke ya. Oke. Berarti kita bisa nyari yang ini dulu. Oke, di sini bisa kita ketahui. Ini tulisannya mungkin gini. Dari titik A sampai titik B. Oke, yang pertama masih ingat dengan konsep GLBB ya, rumus GLBB anak-anak ya. Kita cari kecepatannya dulu. V sama dengan V0 tambah percepatan kali waktu. Oke, ingat di sini V0-nya adalah VA. V kecepatan berarti yang ditanyakan adalah kecepatan di titik B ini. Oke. Berarti di sini bisa kita tuliskan sini VB sama dengan VA tambah percepatan kali waktu. Oke. VB-nya yang ditanyakan. Berarti VB sama dengan VA-nya berapa anak-anak? Ya, betul, 0 tambah percepatannya berapa? 6. Berarti ya, 6 kali waktu yang ditempuh adalah 10 second. Berarti kecepatan pada titik B sama dengan 60 meter per second kuadrat. Tapi bukan ini yang ditanyakan. Ingat, jarak. Berarti kita mencari jarak dari titik A ke titik B. Berarti kita tuliskan SAB ya. Oke.
Oke, masih ingat yang tadi untuk mencari jarak berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali kecepatan dikali jarak. Oke. Oke, V kuadratnya sudah kita ketahui ya. Jadi bisa Bapak tuliskan sebagai VB kuadrat sama dengan VA kuadrat tambah 2 kali percepatan dikali jarak yang ditanyakan. Jadi kita tuliskan di sini. VB-nya berapa? Berarti 60 kuadrat sama dengan V0-nya tadi bermula dari keadaan diam. Berarti sama dengan 0 tambah 2. Percepatannya berapa? Percepatannya 6 ya. Percepatan 6 dan S yang ditanyakan. Oke. Di 60 kuadrat sama dengan 3600 sama dengan 2 kali 6 12 S. Oke, anak-anak paham ya untuk perkalian dan perjumlahan ini ya. Oke, berarti S sama dengan 3600 bagi 12 sama dengan 300 meter. Oke, setelah kita dapatkan, kembali lagi, jarak dari A ke B adalah 300 meter. Oke, karena jarak total yang ditanyakan, berarti masih ada jarak dari titik B ke titik C yang mengalami perlambatan. Ada percepatan, sudah diketahui kecepatan B-nya, kecepatan awalnya. Jadi kita bisa langsung saja V kuadrat sama seperti tadi, V0 kuadrat tambah 2 kali A kali percepatan kali jarak yang ditanyakan. V kuadratnya berapa? Di sini berarti Bapak bisa tuliskan VC. Karena dalam soal tadi, lalu mobil tersebut berhenti. Berarti berhenti. Kecepatan airnya di sini adalah 0. Berarti di sini 0 sama dengan ya V0 kuadratnya adalah VB kuadrat. Oke. Dari sini ya, dari titik ini. Berarti ini tadi sudah kita ketahui berapa? 60 ya. 60 kuadrat tambah 2. Oke, mengalami percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Karena perlambatan kita minuskan S yang ditanyakan. Oke. 0 sama dengan 60 kuadrat tambah, berarti ini menjadi, kita coret saja, kita ganti min 6S. Oke, berarti ini kita pindah ruaskan, kita pindah ruaskan ke sini ya, kita pindah ruaskan ke sini, berarti 6S. Ingat ketika dipindah ruaskan minusnya menjadi positif sama dengan 60 kuadrat. Oke, 6S sama dengan 3600. Berarti S sama dengan 3600 bagi 6. Oke ya, seperti itu anak-anak. Jadi 3600 dibagi 6 sama dengan 600. Oke, bisa kita, anak-anak pasti bisa ya untuk pembagian seperti ini. Berarti jarak dari titik B ke C sama dengan 600 meter. Oke, telah kita dapatkan H, tapi ingat jawabannya berarti jarak total adalah jarak dari titik A ke B ditambah jarak dari titik B ke C. Oke. Jarak totalnya adalah 900 meter. Oke. Jadi seperti itu untuk soal yang nomor 3. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Oke, mungkin ini ya untuk gerak lurus sampai di sini dulu. Setelah ini ada video selanjutnya, video Bapak selanjutnya silahkan masuk ke contoh soal gerak melingkar. Let's go.